asam nitrat ini kan salah satu bahan peledak juga. Ya dapat meledakkan situasi di tempat itu, tergantung dari seberapa besar, seberapa banyak tonase daripada asam nitrat itu sendiri. Semakin banyak tonasenya, maka ledakan semakin dahsyat. Makanya ada orang yang menyamakan ini kedahsyatannya 1/10 bom atom di Hiroshima. Sebanyak 2.750 ton amonium nitrat meledak di Pelabuhan Beirut pada Selasa 4 Agustus 2020 yang menewaskan sedikitnya 135 orang, melukai lebih dari 5.000 orang, dan juga membuat sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Ledakan tersebut membawa kehancuran bagi Lebanon yang tengah terpuruk. Ribuan ton amonium nitrat itu tiba di Beirut dengan kapal milik Rusia sejak 2013. Kini pihak berwenang Lebanon menempatkan pejabat pelabuhan sebagai tahanan rumah, dan laporan telah muncul bahwa simpanan bahan peledak itu disita dari seorang pengusaha Rusia misterius. Namun di sisi lain, pejabat pelabuhan memiliki argumennya sendiri. Mereka menuding pemerintah lalai karena mereka mengklaim telah berulang kali memperingatkan pihak berwenang tentang kargo berbahaya di gudang 12. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih amonium nitrat ini? Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan pengawas utama di Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, Bapak Togap Marpaung. Halo Pak Togap. Halo Mbak Olivia. Pak Togap, ini sebenarnya seberapa berbahayanya Pak Togap amonium nitrat ini Pak? Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya disebut pengawas radiasi utama di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, saat ini saya masih status pengawas radiasi media sebetulnya. Itu pun masih ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pertanyaan Mbak Olivia kaitan dengan seberapa berbahayanya asam nitrat ini. Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa asam nitrat ini kan salah satu bahan peledak juga. Nah, dari namanya aja sudah bahan peledak, artinya ya dapat meledakkan situasi di tempat itu, tergantung dari seberapa besar, seberapa banyak tonase daripada asam nitrat itu sendiri. Semakin banyak tonasenya, maka ledakan semakin dahsyat. Tentu bahaya yang ditimbulkannya akan semakin dahsyat pula. Makanya ada orang yang menyamakan ini menjadi kedahsyatannya 1/10 bom atom di Hiroshima. Dan itu wajar saja pendapat umum di media ya. Jadi sekali lagi penekanan saya tentu saja sangat berbahaya lah. Oleh sebab itu memang harus diawasi ini karena ini barang berbahaya. Jadi pengalaman saya pernah inspeksi bersama dengan Kementerian SDM. Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebetulnya tidak ada kaitan tupoksinya dengan bahan peledak ini, karena ini bukan nuklir ataupun bukan radiasi. Tapi ya tahulah kita sebagai sesama badan pengawas ya, regulator ya, karena pernah juga saya waktu itu inspeksi ke salah satu proyek tambang uranium di Gunung Kalan, di Kecamatan Nanggapino, Kabupaten Sintang, sekitar 20 tahun yang lalu. Bahwa ada di sana terowongan ya, oleh sebab itu juga bahan peledak itu disimpan tersendiri, jauh dari suatu bangunan yang dapat ancamannya. Jadi harus tersendirilah. Ada persyaratan keselamatan yang harus dipatuhi terhadap bahan penyimpanan bahan peledak ini. Sementara itu dulu jawaban saya, Mbak Olivia. Oke Pak, ini banyak fungsi dari amonium nitrat untuk kedokteran, pupuk pertanian, pertambangan, atau untuk militer ya sebagai bom ya. Sebenarnya bagaimana proses yang baik dan tidak berbahaya dalam menyimpan amonium nitrat ini Pak? Nah, jadi karena ini bahan berbahaya, ada persyaratan keselamatan, ada persyaratan keamanan. Karena ini harus diamankan. Kita mengenal istilah threat, ada ancaman. Nah, threat ini bisa datang dari intruder, orang yang berniat jahat ya,
Oleh sebab itu, sistem keamanannya harus dibangun. Jadi, bagaimana fasilitasnya, tempat penyimpanannya itu harus memenuhi persyaratan keamanan. Itu yang paling utama dulu. Antara lain, bagaimana menjaga temperatur dan tekanan di sini agar tetap sesuai dengan persyaratan supaya asam nitrat ini betul-betul dalam kondisi aman. Jadi tidak boleh ada suatu pemicu yang bisa mengakibatkan misalnya ada kebakaran, salah satu ancaman ini. Kalau itu terjadi, ya sebagaimana kita lihat, terjadi ledakannya. Nah, kita mengetahui memang asam nitrat ini kan juga digunakan salah satu untuk pupuk ya, juga untuk tadi yang digunakan untuk bahan peledak. Kaitan dengan bom, ya bom, tapi konvensional ya, karena kita tahu daya ledaknya. Ada juga alat untuk mendeteksi ini, eksplosif detektor. Nah itu kalau dia bentuk bom, nah itu kewenangan daripada Gegana Polri ataupun anti teroris yang punya kompetensi untuk itu. Kalau kami, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, itu bukan tupoksi kami, tetapi adalah pengetahuan secara umum terkait dengan hal itu. Demikian Mbak Olivia. Oke, Pak Tenggat, tadi Bapak sebutkan bahwa temperatur itu harus diatur juga ya, supaya aman Ya, amonium betul. nitratnya. Temperaturnya ya seperti apa nih Pak? Ya, suhu kamar lah. Jadi jangan sampai terjadi trigger dalam hal ada keseimbangan terhadap asam nitrat itu sendiri. Itu saja. Jadi sama dengan kita menyimpan sesuatu hal, namanya barang ya, ada persyaratan keamanannya, itu tadi salah satu tekanan dan temperatur. Karena itu trigger yang bisa memicu ketidakstabilan daripada bahan itu sendiri. Atau terjadi misalnya karena ada suatu gesekan atau apapun, itu kan bisa mengakibatkan suatu nyala api gitu ya. Tentu nanti akan merambat. Nah itu harus ketat persyaratan keamanannya itu. Makanya tadi saya bilang bagaimana security system di sana dibuat. Ada SOP-nya, ada juknisnya. Jadi orang juga yang menjaga itu harus yang berkualifikasi. Terutama itu tadi persyaratan fasilitasnya itu yang paling pokok. Fasilitas di sini maksudnya tempat penimbunan ataupun penyimpanan nitrat itu sendiri. Dari segi temperatur, ya suhu kamar berapa, kemudian dari segi tekanan juga. Lalu juga penyusunannya itu sedemikian rupa. Dan harus diinspeksi itu setiap saat. Ya kan? Kalau ada misalnya kenaikan temperatur, itu bisa dimonitor. Jadi harus dipasang di sana alat monitor temperatur di dalam ruang kendali daripada petugas keamanan, security guard-nya itu sendiri. Itu nanti bisa terpantau itu. Kalau ada misalnya kenaikan temperatur, misal, atau ada orang yang tidak jelas identitasnya masuk ke dalam suatu ruangan tersebut. Nah itu harus diperiksa betul. Jadi nggak boleh orang sembarangan bisa masuk ke dalam fasilitas penyimpanan. Karena itu tadi, itu barang berbahaya, potensi meledak. Nah, demikian Mbak Olivia. Oke, itu kan memang barang berbahaya ya Pak ya. Tapi seperti kita tahu, amonium nitrat itu sebagian besar digunakan untuk pupuk. Lalu Ya, kasus bom Bali juga menggunakan amonium nitrat. Apakah dijual bebas atau bagaimana sih Pak? Padahal bisa disalahgunakan juga untuk terorisme. Ya, sejauh yang saya ketahui, penjualnya itu punya izin juga. Jadi tidak boleh secara sembarangan itu diperjualbelikan. Harus jelas siapa pembelinya untuk apa, ya kan? Nah, tokonya juga ada izin penjualannya itu. Atau seperti di obat ada izin edarnya kan? Jadi semua itu ada terdokumentasi. Jadi nggak boleh sembarangan, baik penjual maupun pengguna. Sehingga kalau ada sesuatu hal kejadian, tertelusur, ya kan? Dari siapa dibeli, kapan dibeli, oleh siapa, untuk penggunaan apa. Nah, itu harus jelas. Sehingga petugas keamanan, dalam hal ini misalnya kepolisian, untuk melakukan suatu investigasi, punya data yang lengkap untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya suatu ledakan yang diakibatkan apa, misalnya, oke, bahan bakunya asam nitrat. Begitu Mbak Olivia. Berarti sebenarnya ada Pak pengawasan untuk penggunaan amonium nitrat di Indonesia Pak?
Setahu saya sih ada lah ya. Setahu saya ada. Karena itu tadi, kalau ada laporannya itu, kalau tidak salah instansi yang berwenang mengawasi ini Kementerian Perindustrian kalau nggak salah ya, atau Perdagangan. Ya, Oke, tapi ada apa namanya di Indonesia sendiri gimana nih Pak peta bisnisnya? Apakah benar dikuasai hanya oleh sejumlah perusahaan tertentu, Pak? Ya, pengertian dikuasai oleh perusahaan tertentu ini kan bisa maknanya jadi kurang elok ya. Bukan berarti dikuasai oleh kelompok tertentu, karena memang ini barang spesial, barang khusus. Jadi tentu juga yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan penjualan itu ya orang-orang tertentu. Kalau tidak, ya kan namanya orang dagang kan memikirkan keuntungan. Kalau sembarangan itu dijual, nanti nggak ada pembelinya kan bagaimana? Jadi itu memang udah spesifik lah. Di mana dijual, siapa pembelinya itu udah semuanya sudah ada datanya lah. Karena itu tadi, ini barang berbahaya dan nggak mungkin kan dibeli sedikit-sedikit gitu. Ya kan? Untuk apa gitu? Industri pupuk misalnya jelas. Apalagi kalau sudah menjadi suatu material yang sudah jadi, bahan jadi, yaitu untuk suatu bahan sudah berupa bahan peledak. Nah, itu kan udah pasti. Kalau untuk masih asam nitrat yang ini kan tadi kan pengertiannya masih bahan baku untuk digunakan apa. Nah, itu. Jadi kalau material yang menjual itu ya tertentu juga. Demikian Mbak Olivia. Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya berapa sih Pak kebutuhan kita akan amonium nitrat dan nilai ekspornya berapa nih Pak berdasarkan data Bapak? Waduh, sekali lagi dengan segala maaf, saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan data itu, ya kan? Karena memang bukan tugas pokok dan fungsi saya. Saya ini bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tentunya Mbak Olivia bisa mendapatkan info yang akurat dan valid ini dari instansi yang berwenang untuk itu. Demikian Mbak Olivia. Oke, siap Pak. Pertanyaan terakhir Pak terkait dengan bahan yang terbilang berbahaya ini. Bagaimana harapan Bapak? Mungkin bagaimana harapannya untuk penggunaan di Indonesia atau bagaimana Pak? Closing statement-nya. Ya, balik. Tentu ini kan pembelajaran ya bagi setiap negara. Jadi kalau menurut saya tempat gudangnya itu pun udah nggak tepat gitu loh, karena itu di tempat orang yang betul-betul masih padat, ya kan, walaupun dekat pelabuhan pula lagi, itu kan daerah padat dan sangat strategis di sana. Mestinya itu gudangnya itu dibuat di tempat yang tersendiri gitu loh, jauh dari keramaian. Jadi gudang khusus jauh-jauh dari pelabuhan lah. Ini kok sampai 6 tahun dibiarkan di situ. Jadi saya kira ini memang kelalaian, betul-betul kelalaian dari pemerintah Lebanon untuk bagaimana penyimpanan asam nitrat ini sendiri. Jadi kalau kita dengarkan dari berbagai media, sumber media juga kan akhirnya mereka akan saling menyalahkan. Nah di situ, jadi bagi kita Indonesia ini pembelajaran lah. Tapi sejauh yang saya ikuti perkembangan, di kita sih bagus kan, nggak pernah terdengar ada asam nitrat ataupun bahan peledak disimpan di daerah pelabuhan. Jadi ya menurut saya sih Indonesia bagus lah. Demikian Mbak Olivia. Ya, semoga Indonesia juga aman terus ya Pak ya, jauh dari kejadian seperti Beirut itu ya Pak. Iya, harapan kita, doa kita begitu. Amin. Pak Togap, terima kasih sudah mau meluangkan waktu ngobrol sama Tagar TV Pak. Terima kasih kembali Mbak Olivia. Saya terus terang nggak kompetensi saya, tapi kalau ada kesempatan hal lain, ada yang lebih seru sebetulnya mau saya bersedia untuk wawancara. Dan boleh Pak. Tempo sudah mewartakan, dan saya sudah kasih info kepada Mbak Afi. Makasih banyak Mbak Olivia. Oke, siap. Ya, netizen, demikian pengawas utama di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapak Togap Marpaung. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda.
Saya Kori Olivia dari Tagar TV.